Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu peserta seleksi P3K kategori P2 P3. Berikut akan saya sampaikan bentuk soal SJT terkait manajemen, kemudian pengelolaan kelas, strategi, metode dan media serta siswa berkebutuhan khusus yang banyak muncul di soal chat rekan-rekan yang sudah ujian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Nah, di sini juga kita akan menggunakan piling Bapak Ibu sekalian. Soal nomor 1 ini kita akan bahas sama-sama. Anda memiliki seorang peserta didik yang sebelumnya mengalami permasalahan berulang di kelas. Suatu hari Anda mendapatinya tidak masuk kelas karena kasus hukum selama 1 minggu. Ketika peserta didik tersebut kembali masuk kelas, teman-temannya menunjukkan sikap yang kurang nyaman. Jadi kata kuncinya di sini sikap yang kurang nyaman dari teman-temannya. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah, maka di sini kita Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengantisipasi ini ya, kurang nyaman. A. Mengajak semua siswa agar menerima siswa tersebut seperti sedia kala. B. Mengajak bicara dan mendiskusikan dalam kelas apa yang menjadi keinginan mereka. C. Mengingatkan teman-temannya bahwa tindakan tersebut tidak baik. D. Menanyakan langsung alasan kenapa mereka tidak nyaman. E. Mengajak semua siswa membicarakannya dan memberikan nasihat. Ya, seandainya ini soal yang muncul di Bapak Ibu, kira-kira jawaban Bapak Ibu ini opsi yang mana? Baik Bapak Ibu sekalian, karena memang di sini sebelum memulai pembelajaran guru menemukan ada siswa yang sudah lama tidak masuk, kemudian pernah tersandung hukum, sehingga ketika masuk mungkin teman-temannya menunjukkan sikap yang kurang nyaman. Maka ini yang harus diatasi. Oleh karenanya yang paling tepatnya adalah di opsi E ya, mengajak semua siswa membicarakan ketidaknyamanan ini tentunya, kemudian memberikan nasihat. Ini barangkali yang paling tepatnya. Kemudian boleh juga ini C, mengingatkan teman-temannya bahwa tindakan tersebut tidak baik ya, artinya seseorang itu bisa saja berubah, jadi tidak dilihat dari latar belakang sebelumnya. Baik Bapak Ibu sekalian, nomor kedua, seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan guru dan malah bermain handphone. Mungkin di sini konteksnya dibuat adalah bermain handphone, bisa saja nanti siswa mengganggu siswa yang lain atau ada kegiatan lain seperti menggambar ya. Konteksnya adalah di sini kita diminta untuk memanajemen kelas. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah A. Sini berikan kepada saya handphonenya, kamu ini waktu belajar malah bermain handphone sendiri. B. Kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo dimatikan dan segera fokus pada penjelasan pembelajaran ini. C. Tolong disimpan dulu handphonenya, saat ini sedang pelajaran, kamu dapat menggunakannya nanti pada saat istirahat atau setelah pulang sekolah. D. Berikan handphonenya ke saya, kamu tidak menghargai guru, jika tidak ingin mengikuti pelajaran silakan keluar. Iya. Kemudian E. Tanpa pernyataan seraya merampas handphone. Baik Bapak Ibu sekalian, ini barangkali adalah soal yang sudah pernah kita sampaikan ya. Jadi di sini memang melihat ada problem di kelasnya, maka otomatis harus diatasi ya. Oleh karena itu yang paling cocoknya di sini adalah di bagian C, ini pernyataan tolong disimpan dulu handphonenya, saat ini sedang pelajaran, kamu dapat menggunakannya nanti pada istirahat atau setelah pulang sekolah. Ketiga, nomor berikutnya, seorang wali murid mendatangi Anda sebagai wali kelas, memprotes bahwa nilai anaknya rendah. Menurutnya si anak telah mengikuti berbagai bimbingan belajar sehingga mustahil mendapat nilai rendah. Ini dugaan ini ya. Sementara anak dari tetangganya mendapat nilai lebih tinggi, padahal anak tersebut biasa saja dan tidak mengikuti bimbingan belajar. Bagaimana tanggapan Anda terhadap wali murid tersebut? A. Menunjukkan data capaian belajar anak secara objektif serta memanggil si anak untuk berdiskusi dengan orang tuanya. B. Menunjukkan dokumen hasil ulangan harian, mempertemukan wali murid dengan si anak, serta memberi kesempatan untuk mendiskusikan prestasi belajar yang dicapai secara objektif. C. Menjawab protes wali murid tersebut dengan menunjukkan rekap data serta menyampaikan bahwa bimbingan belajar bukanlah penentu tingkat prestasi belajar anak di sekolah. D. Menunjukkan dokumen hasil ulangan serta memberikan kesempatan wali murid untuk mendiskusikannya sehingga diperoleh pengertian mengapa nilai anaknya tidak sesuai dengan yang diperkirakannya.
E. Menjawab protes wali murid dan menyatakan bahwa berapapun hasil nilai itu merupakan hak dan kewenangan guru. Nah, di antara jawaban dari A sampai D, E ini Bapak Ibu sekalian, B mungkin ya menunjukkan dokumen hasil ulangan harian, kemudian mempertemukan orang tua dengan si anak dan mendiskusikan. Namun lebih cocoknya adalah di D ya, menunjukkan dokumen hasil ulangan serta memberikan kesempatan wali murid untuk mendiskusikannya sehingga diperoleh pengertian. Jadi sini sudah ada hasilnya. Kalau ini B hanya mendiskusikan prestasi pelajar secara objektif ya. Kalau E ini sudah ada hasilnya bahwa orang tua juga sudah bisa menerima. Ini ya. Kalau C barangkali jatuh di protes menyampaikan bahwa bimbingan belajar bukan penentu. Jadi kata bukan penentu ini sudah terlalu maju barangkali ya, sehingga di C ini kurang tepat. Kalau E jelas ini sudah berlebihan ya. Nomor berikut, guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedianya media dan sumber belajar. Ini bisa saja kita alami Bapak Ibu sekalian saat mengajar untuk materi-materi tertentu ya, terbatas misalnya materinya, sumbernya, bahkan medianya. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Jadi di sini Anda diminta untuk mengambil tindakan. A. Mengganti metode dan membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan internet. Jadi di sini guru yang melakukannya ya. Jadi cara menyelesaikannya berarti tindakan guru. Ini A benar sepertinya. B. Menugaskan siswa untuk membuat media belajar yang menunjang topik pembelajaran. Ini dari segi siswanya ya kurang cocok. C. Membangun kerjasama dengan orang tua untuk mendapat sumbangan untuk pembelian media dan sumber belajar. Boleh, ini juga bisa, namun butuh waktu. D. Meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dengan memperhatikan penjelasan guru. Jadi ini tidak ada penyelesaian sebenarnya. E. Mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa rekan guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Ya, ini juga tidak ada solusi ya. Jadi sepertinya opsi A yang paling tinggi di sini Bapak Ibu sekalian, karena memang yang diminta adalah tindakan guru. Kemudian C ya. Selanjutnya, Anda mengajar di jam-jam akhir pembelajaran untuk mata pelajaran yang memerlukan konsentrasi belajar tinggi. Seringkali Anda menemukan siswa sudah mulai lelah dan mengantuk. Nah, ini barangkali sering kita alami di ruang-ruang kelas ya. Bagaimana kita mengelola kelas ini agar bisa mengikuti pembelajaran. Bagaimana strategi Anda memaksimalkan pembelajaran dalam kondisi tersebut? A. Memaksakan siswa untuk memusatkan perhatiannya. Ini tentu agak sulit karena sudah mengantuk dan lelah. B. Melibatkan kemampuan intelektual dan emosional. Boleh ya, ini digabung dia emosi dan intelektualnya. C. Dapat melibatkan kegiatan fisik siswa. Nah, ini terbantahkan dengan adanya kata lelah. Ini lelah. Lalu D. Pembelajaran dilaksanakan di luar kelas. Ini memungkinkan namun tidak secara umum. Artinya kondisi-kondisi tersebut, kondisi-kondisi tertentu tidak memungkinkan untuk semua mata pelajaran. E. Pembelajaran atraktif dan menyenangkan siswa. Nah, di sini ada kata menyenangkan. Oleh karena itu, guru diminta untuk membuat suatu pembelajaran yang melibatkan siswa dan juga kegiatan pembelajaran menyenangkan. Kalau menurut saya ini Bapak Ibu barangkali juga sama. Opsi E ya yang paling tinggi. Kemudian masuk ke opsi B, melibatkan. Jadi pembelajaran atraktif dan menyenangkan. Walaupun dalam teorinya ini sangat sulit ya Bapak Ibu, tapi ya memang harus kita pilih jawaban yang paling benarnya. Nomor berikut, Pak Anton adalah guru seni musik di SMP-nya, akan menerapkan strategi mendemonstrasikan dengan media untuk pembelajaran keterampilan bermain gitar teknik holding pick. Iya. Namun sayangnya jari tangan kanannya sedang cedera. Menurut Anda media yang relevan dipilih oleh Pak Anton adalah? Di sini Bapak Ibu guru barangkali diminta ini sebenarnya untuk mengantisipasi ya. Jadi banyak saja masalah yang terjadi di dalam kegiatan belajar mengajar. Apapun nanti masalah yang disampaikan di situ, Bapak Ibu diminta mengantisipasi. Namun catatannya di sini adalah media strateginya mendemonstrasikan, ya kan? Maka kita coba lihat jawabannya. A. Program presentasi yang menjelaskan prosedur bermain gitar teknik holding pick. Ini bertentangan karena mendemonstrasikan. B. Program siaran langsung TV edukasi tentang teknik holding pick. Ya, ini skor rendah ini ya.
C. Media cetak LKPD yang menjelaskan prosedur keterampilan bermain gitar teknik Olimpik. Ini juga rendah karena memang demonstrasi tadi isinya. D. Program video demonstrasi bermain gitar teknik Olimpik. Ini mendekati ya. E. Demonstrasi dilakukan seorang siswa yang sudah terampil bermain gitar teknik Olimpik. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, mana nih jawaban yang paling cocok? Kayaknya antara D dan E nih posisi yang paling tinggi nilainya. Nah, karena memang Pak Anton berencana mendemonstrasikan langsung, maka sebaiknya yang paling mendekati itu adalah di opsi E ya. Pak Anton digantikan dengan siswa yang lain yang menurut Pak Anton memang sudah menguasai. Jadi di sini pilihan Pak Anton lah ini. Kalau D mungkin skor 4. Oke, kalau C mungkin 3. Ya, itu barangkali Bapak Ibu sekalian. Nomor berikutnya, tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik atau kaki cacat sebelah sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Ya, seringkali memang ini terjadi di sekolah ya. Anak berkebutuhan khusus termasuk ini. Tragisnya, anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok, tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? Jadi posisi kita di sini bukan gurunya, tapi kita juga berprofesi guru. A. Menasihati orang tuanya untuk membujuk anak untuk mau sekolah lagi. Ya, ini kurang tepat ya. B. Menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. Ini juga kurang ini karena orang tuanya yang dinasihati. C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. Ini sepertinya opsi C ini benar ya. D. Mendatangi sekolah anak tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. Ya boleh ini. D juga bisa. Artinya anak tadi mogok, kemudian guru coba mengajak merangkul kembali. E. Menyarankan kepada kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bullying. Ini sudah sewajarnya. Kalau kita lihat ini yang paling cocok antara C dengan D ya, tapi sepertinya memang yang paling tepatnya itu adalah psikologis yang dimainkan di sini, artinya kepercayaan diri yang mau dibangun. Maka saya lebih memilih jawaban nomor opsi C Bapak Ibu sekalian. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. Kemudian paling tinggi kedua adalah D ya. Nomor 37 di sini, Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus ya. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. Boleh. B. Menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa agar tidak melanggar hak asasi manusia. Jadi sebenarnya opsi B ini jatuhnya di pernyataan terakhir ya. C. Meminta aparat desa untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. Ini juga ada benarnya. D. Meminta guru SLB atau guru pendamping khusus untuk mendatangi dan meyakinkan orang tersebut agar mau menyekolahkan anaknya. Ini kayaknya lebih tinggi dari skor yang tadi. E. Meminta aparat dinas pendidikan untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anak yang menyandang ABK. Nah, jadi di sini kita diminta mengambil suatu tindakan. A. Ini sepertinya karena kita kapasitasnya guru ya, mungkin orang tuanya yang kurang pemahaman. Tepat ini posisi A. D. Sepertinya lebih rendah dari A ya, karena kapasitas kita di sini sebagai guru, maka kita jelaskan kepada orang tuanya. Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian yang lebih tinggi, lalu disusul dengan D. Meminta guru SLB. Ya boleh juga ini. Lanjut ke C. Nomor selanjutnya, seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun orang tua bersikukuh agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Ini masalah jurusan ya. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati pelajaran ilmu biologi, matematika, fisika, dan kimia. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? Ini persoalannya persoalan pendekatan materi pedagogi ini ya.
A. Menasihati si anak untuk patuh pada orang tua yang telah memilihkan masa depan. Nah, ini kayaknya kurang cocok dengan apa yang diminta di soal. B. Memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk mengenal secara objektif kemampuannya dengan konsultasi pada psikolog untuk memilih bidang peminatan yang sesuai. Ini boleh, tapi coba kita lihat jawaban yang lebih tinggi barangkali ada. C. Menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan pada orang tuanya bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu. Ini tadi sudah ada di soal, jadi ini rendah nilai C-nya. D. Melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi si anak sebagai bahan diskusi agar orang tua memahami potensi anaknya. Ini kalau jawaban D ini anggapan kita bahwa persoalannya ini belum ada komunikasi antara orang tua dengan guru kalau D ini ya. E. Bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Ya, kalau A ini kayaknya kurang tepat. Kalau B ini kemudian ditutupi ya kata konsultasi psikologi dengan jawaban adanya guru BK di E. Jadi sepertinya yang paling benar di sini ya, kalau kita lihat ini adalah karena di sini juga ada memfasilitasi pertemuan. Jadi persoalannya sebenarnya antara siswa dengan orang tua, maka guru memfasilitasi. Opsi E paling tinggi Bapak Ibu sekalian. Nomor selanjutnya, saat akan memulai pembelajaran, Anda mengamati ada beberapa siswa yang menunjukkan kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. Bisa saja memang ya. B. Mengingatkan, namun bila tidak ada kemajuan abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa yang lain yang menunjukkan kemajuan. Ini tidak boleh ya. C. Membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. Ini jatuhnya di pernyataan kedua. D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. Ya, ini yang paling tinggi sepertinya, berbagai cara kita bergunakan. Masuk akal? Kalau E. Memahami kondisi tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Sepertinya ini memahami kondisi tersebut berarti tidak ada kurang ada semangat di sini. Kalau menurut Bapak Ibu jawabannya ini apa yang paling cocok? Kalau kita lihat A jelas ini tidak boleh ya, B juga tidak boleh karena ini rendah nilainya, ini membiarkan. C sudah ada kata membangkitkan, namun ini jatuhnya di kemajuan sedikit. Yang paling tepatnya adalah D ya. Nih, jadi di sini apapun caranya gitu, kita dituntut kalau cara pertama motivasi tidak bisa masuk cara kedua tidak bisa masuk cara ketiga, karena di D ini tidak disimpulkan caranya. Jadi itulah yang paling tinggi kalau menurut saya. Nomor berikutnya, seorang siswa sudah 5 hari tidak masuk sekolah karena sakit. Iya. Sementara ujian sekolah sudah semakin dekat waktunya sehingga siswa tersebut malas belajar. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah A. Meminta siswa tersebut bertanya kepada teman-temannya apa yang dipelajari saat dia sakit. Ini enggak menjawab pertanyaan ya. B. Meminta orang tua siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan di luar sekolah. Ini boleh, tapi ini kepada orang tuanya. C. Meminta siswa-siswa lain untuk mengajak siswa tersebut belajar bersama dalam kelompok. Ini bergantung hasilnya kepada siswa lain. D. Memotivasi siswa tersebut agar lebih semangat mengejar ketertinggalannya dalam pelajaran. Ya, sepertinya D paling cocok untuk menjawab malas belajar. Ketika ada siswa malas belajar, maka jawabannya adalah motivasi ya. Kalau E, memberi tugas-tugas tambahan secara khusus. Nah, di sini sebenarnya siswanya udah malas, jadi nggak mungkin lagi dia dikasih tugas tambahan. Memang kuncinya adalah dimotivasi ya. Jadi opsi D ini ya Bapak Ibu yang paling tinggi. Di kelas Anda ada seorang siswa yang pasif dalam kegiatan pembelajaran, namun prestasi belajarnya tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Tidak kalah berarti belum maksimal ya Bapak Ibu. Hal yang perlu Anda sampaikan kepada siswa tersebut adalah A. Tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa yang lain. Ini tidak berkaitan ya. B. Satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai dalam mengikuti pembelajaran di kelas, juga kurang mengena. C. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. Ini cocok ya, jadi ini bentuk motivasi. D. Setiap siswa tanpa terkecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran yang disampaikan guru. Ini kayaknya skornya masih
di bawah C. E, siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan. Ini kurang, ini nggak cocok ya. Yang paling tepat di sini antara C dengan D, namun yang paling bernilai tinggi itu adalah C, prestasi. Di sini bentuk motivasi, kita motivasi siswanya agar lebih aktif. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, mungkin setuju Bapak Ibu dengan jawaban saya. Nomor 61, setelah melewati 3 bulan pembelajaran, Anda merasakan bahwa rencana kerja mengajar yang telah Anda susun ternyata mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya, mulai dari terkendala hari libur, juga karena kecepatan siswa mengikuti pembelajaran. Ya, yang akan Anda lakukan adalah A. Berusaha menyesuaikan rencana dengan situasi yang muncul. B. Mencari alternatif terbaik agar tujuan tercapai. C. Tetap melaksanakan dan pasrah dengan hasilnya. C ini skor rendah. D. Membatalkan rencana tersebut. Ini juga nggak memungkinkan. E. Tetap berniat melaksanakan kembali rencana pelajaran. Ini juga tidak memungkinkan. Maka yang paling tepat antara A dengan B. Namun karena ini adalah sudah berjalan tidak maksimal, maka menyesuaikan rencana kembali. Jadi sini sebenarnya salah satu kendalanya adalah rencana pembelajarannya tidak berjalan, terganggu karena ada hari libur, berarti perlu penyesuaian ya, sehingga opsi A yang paling tinggi nih skornya. Nomor 68, saat Anda memulai pembelajaran, Anda memberikan pertanyaan retensi untuk dijawab siswa. Pertanyaan retensi ini biasanya di PBL ya, untuk menghubungkan materi sebelumnya atau konsep sebelumnya dengan yang akan dipelajari. Salah satu siswa memberikan jawaban yang sangat jauh berbeda dengan jawaban siswa lainnya, sehingga kawan-kawannya menyoraki siswa tersebut. Tindakan Anda adalah, di sini sebenarnya tindakan kita itu untuk memanajemen kelas ya, karena ada persoalan menyoraki, jadi riuh ini kelasnya, maka itu yang akan kita tangani di sini. A. Meminta siswa untuk menjawab dan berdiskusi tentang jawaban yang tepat, tidak menjawab tadi persoalan yang ada di sini. B. Meminta pendapat siswa lain mengenai jawaban yang tepat, tidak menjawab persoalan. C. Menyuruh siswa tersebut untuk mempelajari lagi materi yang telah disampaikan, tidak juga menyelesaikan persoalan. D. Menyatakan jawaban siswa tersebut belum benar atau kurang tepat. Ini bisa Bapak Ibu sekalian. E. Guru menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut. Ya, karena memang situasinya ini siswa sudah menyoraki, artinya jawaban siswa itu sudah melenceng, maka solusi terbaik di sini paling tepatnya adalah kita ambil alih kembali ya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai semakin berkembang. Maka opsi yang paling tepat adalah E. Ya, kita ambil alih, kita jelaskan jawaban yang benar sehingga bisa kita kendalikan suasana kelasnya. Itu. Nomor berikut, sebagian besar peserta didik di kelas Anda memperoleh nilai di bawah standar minimal untuk mata pelajaran yang Anda ampu. Sebagai guru, yang akan Anda lakukan adalah, ini kebanyakan katanya. A. Mengadakan pelajaran tambahan di luar jam belajar agar dapat meningkatkan nilai tanpa tambahan biaya. Ini betul ya, cuman mungkin skornya saja nanti coba kita lihat. B. Meminta peserta didik tersebut untuk mengikuti les tambahan di luar sekolah agar nilainya meningkat. Ini bisa, tapi skor rendah. C. Merancang pembelajaran remedial pada pertemuan selanjutnya dengan melakukan beberapa perbaikan. Ini kayaknya skor yang paling tinggi dengan melihat berbagai kendala dan alasan kenapa kebanyakan siswa di bawah KKM kemudian dilakukan perbaikan. Coba kita lihat D dan E. D. Menasihati para peserta didik agar belajar lebih giat. Kemudian E. Meminta para peserta didik lain yang nilainya di atas standar minimal untuk mengajari teman yang memiliki nilai di bawah standar minimal. Ya, karena di sini hampir sebagian besar di bawah KKM, maka ini tentu harus dilakukan suatu tindakan. Maka yang paling cocok itu ya sesuai dengan sistem pendidikan kita adalah kan merancang pembelajaran remedial. Kecuali di sini pertanyaannya sebagian kecil, maka cocoknya adalah E. Ya, ini boleh. Namun karena disebutkan sebagian besar, maka jawaban yang paling cocok adalah C. Ini Bapak Ibu sekalian 15 soal terkait dengan manajemen kelas, pemilihan metode, media yang barangkali nanti bisa muncul di soal-soal chat Bapak Ibu sekalian. Hanya barangkali kalimat-kalimatnya saja yang bisa berubah-ubah sedikit ya Bapak Ibu sekalian. Namun persoalannya adalah
bentuk persoalan observasi seperti ini, kita mengamati kejadian, lalu kita yang akan menemukan solusinya. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian, semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.